Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nandita Salwa. Saya Azri Pasari. Saya Elvina Diagorat. Dan saya Sri Ardiana. Masuklah kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan kegiatan membangun atau proses mengubah suatu hal dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau dari suatu hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Adapun ekonomi yaitu suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi baik barang maupun jasa. Nah, jika digabung, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses transisi sektor ekonomi dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Perlu diuraikan pengertian tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara. Pada pembahasan kali ini akan ditinjau dari dua sudut. Pertama, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu atau secara historis. Kedua, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebab-penyebabnya atau secara analitis. Kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Menurut Werner Somberg, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Walt Whitman Rostow, pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan yaitu tradisional, transisi, lepas landas, dan menuju kematangan. Menurut Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat, yaitu barter, jual beli dengan uang, dan sistem kredit. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan pendudukan. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Sedangkan menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Harold Domar, perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Menurut Robert Solow, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui, negara maju adalah negara yang telah menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan adanya keberadaan teknologi tinggi dan kondisi ekonomi yang merata. Contoh dari negara maju yaitu negara Singapura. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material rendah karena tidak adanya definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Contoh dari negara berkembang yaitu negara Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan. Selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Sekian hasil penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.